Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya mengenai bagaimana pembuatan akun dalam ABSS Accounting. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pembuatan akun pada ABSS dengan menggunakan akun yang sudah disediakan oleh ABSS, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan akun dengan cara import serta build account. Untuk pembuatan akun dengan cara import, terlebih dahulu teman-teman harus menyediakan chart of account atau COA atau akun yang sebelumnya sudah teman-teman persiapkan terlebih dahulu dalam bentuk file Excel. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan dengan menggunakan file Excel yang sudah teman-teman miliki pada LMS yang teman-teman pergunakan saat ini. Maka dari itu, silahkan teman-teman lakukan download terlebih dahulu atas file Excel yang sudah teman-teman miliki. Baik, setelah teman-teman berhasil melakukan download atas chart account dalam bentuk file Excel, kemudian selanjutnya silahkan teman-teman buka file Excel tersebut, maka akan muncul tampilan seperti yang terlihat di dalam layar teman-teman masing-masing. Nah, file Excel tersebut akan berisi beberapa informasi mengenai nomor akun, kemudian nama akun, kemudian posisinya untuk masing-masing akun tersebut, apakah dia sebagai user atau bukan, kemudian saldo dan juga tipe akun. Nah, untuk chart of account ya yang ada di file Excel ini nanti urutannya akan menyesuaikan, jadi urutan kolomnya ini akan menyesuaikan dengan yang ada pada BSS. Baik, nah pada BSS ini teman-teman tidak bisa langsung import dari Excel ke ABSS ya, jadi harus diubah dulu tipe filenya dari file Excel ya, tipe file Excel menjadi teks. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik file, kemudian pilih save as. Saya misalkan simpan di bagian download, saya ubah namanya misalkan di Kelana Jaya, saya ubah save as type yang adalah text delimited. Di sini teman-teman pilih ya, di sini informasinya menjadi text delimited, kemudian nanti bentuk filenya akan seperti kertas seperti ini ya, kemudian kita pilih save. Yes ya, kalau sudah, karena ini yang akan kita import nanti adalah file dalam bentuk teks ya, txt tadi, maka ini kita tutup saja, kemudian ini kita pilih tulis. Nah, di sini akan muncul ya, akan muncul untuk file type dengan nama Kelana Jaya ya, dengan nama Kelana Jaya, untuk tipenya adalah text. Selanjutnya kita tinggalkan dulu, kemudian kita akan masuk ke ABSS. Nah, di sini teman-teman saya persilahkan untuk membuka ABSS masing-masing. Kemudian kita akan mencoba untuk meng-create company file yang baru dengan nama adalah Kelana Jaya. Ya, kita pilih next. Kita berikan nama. Kemudian business registration numbernya misalkan kita tuliskan 123, kita pilih next. Nah, untuk current financial year-nya ya, ini kita misalkan kita buat di tahun 2020. Kemudian last month financial year-nya kita buat untuk periode pembukuannya adalah dari Januari sampai dengan Desember, sehingga last month of financial year-nya adalah pada bulan Desember. Sedangkan untuk conversion month-nya, di mana conversion month ini merupakan
bulan di mana pertama kali perusahaan ini mempergunakan ABSS. Kita misalkan pilih adalah bulan Oktober. Ya, jadi peralihan dari sistem manual ke computerized, yaitu dengan menggunakan ABSS accounting, dilakukan pada bulan Oktober. Selanjutnya, kita akan memilih untuk periode akuntansi yang digunakan. Jadi ada dua pilihan seperti yang kemarin kita sudah bahas. Ada 12 periode atau 13 periode. Nanti informasinya bisa teman-teman lihat pada kebijakan dari perusahaan, ya, kebijakan akuntansi dari perusahaan. Nah, ini kita pilih yang umum, biasanya perusahaan menggunakan periodenya adalah 12. Kalau sudah, kita pilih next. Kemudian kita lihat di sini untuk konfirmasi mengenai informasi akuntansi, di mana untuk financial year-nya berawal dari 1 Januari 2020 dan berakhir pada 31 Desember 2020, dengan jumlah periode akuntansi adalah 12, dan conversion month dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020. Sehingga ketika ada transaksi yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober, maka secara otomatis akan ditolak oleh ABSS untuk diinputkan. Kalau sudah sesuai, silahkan teman-teman klik next. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya di dalam ABSS ini terdapat 3 pilihan pembentukan akun. Yang pertama adalah I would like to start with one of the provided by ABSS accounting, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kita bisa mempergunakan akun-akun yang sudah disediakan oleh ABSS. Pilihan kedua itu adalah I would like to import. Nah, saya akan mengimpor akun list akun yang sudah dipersiapkan oleh akuntan, ya, yang sesuai dengan perusahaan yang saya miliki. Nah, ini nanti yang akan kita praktikkan. Lalu nanti yang ketiga kita akan praktik mengenai bagaimana caranya untuk build my own account, ya. Jadi membuat akun saya sendiri yang ada di ABSS ini nanti. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita akan pilih pilihan yang kedua, di mana saya akan melakukan import atas akun yang disediakan oleh akuntan. Selanjutnya kita pilih next. Nah, berbeda dengan ketika kita memilih pilihan yang pertama, di mana saya akan menggunakan akun yang disediakan oleh ABSS. Maka ketika kita pilih next, maka di sini nanti akan memunculkan, ya, pilihan mengenai industri yang akan dicatatkan, ya, dengan industrinya akan berbagai besar, jaringan, dan berbagai atau yang lainnya. Serta nanti akan diberikan beberapa tipe industri, ya, tipe klasifikasi untuk bisnisnya, ya. Nah, sedangkan ketika kita pilih pilihan yang kedua, ini kita bisa setting sendiri perusahaan yang kita mau, ya. Kita bergerak di bidang apa, apakah jasa, apakah retail, atau dagang, ataukah kita di manufacturing atau yang lainnya. Sehingga nanti kita akan diarahkan kepada halaman untuk meng-create perusahaan kita. Selanjutnya, dari sini kita akan membuat, ya, atau kita bisa memindahkan penyimpanan file yang kita kerjakan tadi, tidak di program file, tapi kita pindahkan. Saya pindahkan ke pindahkan dari penyimpanan ini itu ke download. Dan silakan teman-teman bisa pindahkan sesuai dengan yang teman-teman mau. Kemudian saya pilih next. Saya tunggu sampai selesai untuk membuat dari company file. Kemudian kita akan sampai di sini, ya. Di bagian conclusion ini, kalau sudah terserah conclusion, maka teman-teman sudah berhasil untuk membuat company file dari perusahaan, ya. Maka teman-teman sudah bisa menggunakan ABSS accounting untuk melakukan pencatatan atas informasi akuntansi yang teman-teman terima. Ya, jika misalkan teman-teman masih ada yang ingin dilakukan setup, teman-teman bisa memilih untuk setup asisten, ya, seperti ini nanti. Kalau misalkan tidak ada, teman-teman nanti bisa langsung memilih kepada kami. Ya, silahkan, dan nanti akan diarahkan ke halaman ini. Mungkin kita lihat pada bagian account. Kalau kemarin kita menggunakan
with one of these provided by yes. Ya, nah tadi untuk bagian ini teman-teman memilih lomba dan nanti akan kita lihat di sini ada account list. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk account listnya ini sangat minimalis ya. Jadi account list yang muncul ketika teman-teman itu milih pilihan yang kedua itu sangat minimalis. Dimana di sini hanya terdapat beberapa akun-akun saja yang memang biasanya dipergunakan oleh perusahaan. Nah, karena akun-akun ini masih belum sesuai dengan akun yang dipergunakan oleh perusahaan, maka nanti kita akan lakukan import. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk akunnya itu aset hanya ada 3, account ada deposit fund, deposit cost, liabilities ada creditor, sales and service tax payable, payroll liabilities, kemudian di bagian equity ada retained earning, current year earning, dan juga historical balance. Kemudian berikutnya ada di bagian income, cost of sales, expense, wage and salary, ya. Kemudian ada employer expense dan lain sebagainya. Kemudian ada di bagian belakang adalah other income dan other expense. Ini tadi teman-teman bisa perhatikan ya. Bagian awal ini menunjukkan adanya setting atas account number. Kemudian sebelahnya lagi ada account name. Kemudian ini menunjukkan apakah header atau bukan header ya. Kalau yang seperti ini header, yang hitam-hitam seperti ini namanya akun header, dan yang ini adalah bukan header. Kemudian ini menunjukkan adanya tipe dari akun. Nah, karena ini belum sesuai dengan akun yang dimiliki oleh PT Kencana Jaya, maka di sini akan kita lakukan import. Nah, caranya adalah itu dari file. Kemudian kita pilih bagian import data, kemudian kita lihat di bagian account, kemudian kita pilih account information, kemudian import file information dalam bentuk tab delimited, jadi ya tab delimited. Kemudian prosesnya itu adalah header, header. Kemudian kita pilih continue, kita akan cari ya perusahaannya. Oke, kita pilih ya perusahaannya, kemudian kita klik open. Kita akan dimunculkan seperti ini. Jadi fieldnya tadi kolom-kolom import, kolom-kolom dari file yang akan kita import itu kan tadi terdiri dari account number, account name, header, balance, dan account file. Ya, sedangkan di address field mereka juga menghendaki adanya urutan yang pertama adalah account number, urutan kedua account name, kemudian apakah kategori sebagai header atau bukan, kemudian saldo dan juga account. Nah, nanti misalkan teman-teman mau menambahkan informasi yang lain, bisa disesuaikan dengan informasi yang dikehendaki oleh address. Kalau sudah, ini kita lihat ya untuk fieldnya, kita perhatikan bahwa antara sebelah kiri yang insert field dengan sebelah kanan ada field ini sudah sama ya. Kita pilih misalkan kalau mau satu-satu ya kita match gitu ya, kita match all seperti ini. Kita bisa match one seperti ini ya, kita match all. Kemudian kalau sudah sama ya, kita klik import. Ini akan melakukan import data teman-teman. Kita tunggu. Ada kelihatan record yang di skip ya, kemungkinan terjadi sama gitu. Kemudian kita bisa cek lagi di account list kita ya. Nah, sekarang account list kita menunjukkan adanya nama-nama akun yang sama dengan yang dikehendaki oleh perusahaan. Misalkan ada kas, kemudian ada bank, kemudian ada piutang, persediaan sewa di bagian piutang ya, untuk di bagian aset. Liabilities-nya pertama ada hutang usaha, PPN pengeluaran, PPN masukan, kita mengambil panjang, kemudian tambahan
sales-nya, kemudian ada cost of sales-nya terdiri dari harga pokok penjualan, ongkos angkut pembelian dan potongan pembelian. Kemudian di bagian expense tambahan di bagian beban gaji, kemudian beban transportasi, beban gaji bagian umum, beban gaji bagian administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban sewa dan seterusnya. Dan untuk beban other income terdapat akun dengan nama pendapatan bunga atau jasa ada expense-nya terdapat akun beban bunga dan beban. Oke, kemudian kalau misalkan ini terdapat akun-akun yang berbahasa Inggris yang tidak sesuai dengan penggunaan yang perusahaan, maka dapat kita lakukan penghapusan. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa untuk akun-akun yang memiliki tanda centang di kolom link, ini akun yang tidak bisa teman-teman hapus. Ya, jadi akun-akun yang ada tanda centangnya itu nggak bisa dihapus. Ya, karena kita akan coba lakukan terlebih dahulu untuk akun yang tanpa ada tanda centang. Nah, misalkan ini di bagian liabilities, di bagian sales and service tax payable, ya kita mau hapus, kita klik dulu seperti ini, ya tanda panah putihnya kita klik, kemudian kita bisa pilih edit, lalu kita pilih delete. Nah, kalau misalkan akun tersebut ingin pilih, maka nanti akan muncul informasi seperti yang tadi. Account that is linked to a tax code may not be deleted. Kenapa nggak bisa di-delete? Karena ternyata akun sales and service tax payable ini berkaitan dengan pajak yang nantinya akan dibayarkan. Kemudian misalkan payroll liabilities, ini kita mau hapus ya. Tadi untuk tanda panah putihnya kita pilih, kemudian kita klik bagian edit, delete account. Nah, kalau misalkan akun tersebut tidak ada kaitannya dengan akun yang lain, ya tidak ada kaitannya dengan akun yang lain atau tidak link dengan akun yang lain, maka kita bisa lakukan penghapusan atas akun tersebut. Ya, jadi untuk menghapus kita akan coba nanti kita contohkan untuk wage and salary seperti ini ya, kita klik tanda panah putih, kemudian kita pilih edit, lagi tanda panah putih, edit, gitu ya. Baik, nah, kemudian bagaimana dengan yang ada tanda centang? Ya, untuk account ini dia punya linknya, seperti ini, ya, nah. Cek account karena dia memiliki keterkaitan dengan akun yang lain, maka secara otomatis sama seperti pajak tadi dia tidak bisa dihapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Ya, maka kita harus pindahkan dulu link akunnya kepada yang lain, ya, yang mungkin namanya sama dengan cek account. Kalau perusahaan itu cek accountnya menggunakan apa? Kita pindahkan dulu linknya ke sana. Baru setelah itu bisa kita hapus. Misalkan seperti ini, cek account-nya ini centang, link dengan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui manakah yang ada linknya, kita bisa pilih di bagian setup, ya. Kemudian kita pilih account. Untuk aset berupa cek account itu biasanya dia ada keterkaitan dengan account yang banking. Nah, pada bagian setup melingkan atau menghubungkan antara satu aplikasi dengan akun yang diperlukan. Misalkan pada bagian quick account corresponding balancing, jadi nanti mungkin bisa kita linkkan atau kita kaitkan dengan akun yang terdapat pada bagian atas. Ya,
kita lihat di sini, kita klik akunnya, kira-kira akun yang digunakan untuk menampung historical balance dia masuknya kemana. Ya, misalkan dia masuknya ke bagian historical balance. Ya, kita klik this account. Kemudian untuk bank account, ya, bagian akun banking yang berguna untuk mencatat undeposit fund atau dana yang belum disetorkan. Ini bisa kita ganti ya, awalnya dia di undeposit fund, ini kita ubah ya, misalkan kita pindahkan dia ke bagian kas. Tiga pilihan ya, account and banking, sales account, purchase account. Kita pilih sales account. Nah, di sini ada lagi ya link yang dipergunakan untuk melakukan tracking atas receivable ya, asset account, akun dalam bagian aset yang dipergunakan untuk men-track piutang ya. Kita pilih, kalau dulu namanya track debtors, sekarang perusahaan tidak menggunakan akun track debtors, maka kita menggunakan piutang usaha. Kita klik ya, di sini akan berubah menjadi piutang usaha. Kemudian di bank account yang digunakan untuk penerimaan dari customer, kita bisa pilih untuk yang kas. Ya. Kemudian kita klik OK. Ini meskipun tadi cek accountnya sudah kita pindahkan ya pada bagian penjualan, tapi di sini linknya masih. Kenapa? Karena untuk link accountnya itu masih ada keterkaitan dengan purchase account di sini. Ya, kita lihat dulu liability account for tracking payable. Kalau dulu perusahaan menggunakan trade creditor, ini kita ubah ya, tidak ada istilah trade creditor tapi menggunakan utang usaha. Account. Kemudian bank account for paying bills ya, untuk pembayaran, akun banking yang dipergunakan untuk pembayaran kita menggunakan kas. Misalkan seperti ini, kita klik use account ya, kita klik OK. Maka nanti pada bagian check account, tanda centang ya, tanda centang yang ada pada bagian link itu hilang dan dia berpindah pada bagian kas, dan juga untuk trade debtors berubah pada bagian piutang usaha. Baik, selanjutnya ini nanti akan bisa kita hapus seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih sini. Oke, hilang. Kemudian kita klik lagi untuk trade debtors ya, kita pilih edit, kemudian kita lanjut ke depan, kita masuk lagi, edit, kemudian kita edit. Nah, ini cara untuk melakukan setting atas link account ya. Jadi ketika nanti teman-teman bertemu dengan account list pada ABSS, di mana teman-teman misalkan ingin menghilangkan ya beberapa akun, teman-teman itu harus perhatikan terlebih dahulu apakah akun-akun tersebut itu merupakan akun yang berhubungan dengan akun yang lain atau tidak. Nah, ketika nanti misalkan akun-akun ini berkaitan dengan akun yang lain, maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah memindahkan link akun sesuai dengan akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Ya, kayak tadi misalkan untuk tracking adanya piutang, berarti harusnya lihat di mana perusahaan kan tidak menggunakan akun trade debtor ya, tapi menggunakan akunnya adalah piutang usaha. Maka silahkan Anda pindahkan untuk linknya dari sisi trade debtor ke piutang usaha. Ya. Kemudian untuk penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kas, maka nanti teman-teman juga bisa pindahkan yang awalnya menggunakan check account, kemudian pindahkan ke kas. Nah, sehingga nanti di bagian check account hilang, tanda centangnya teman-teman bisa lakukan penghapusan atas akun tersebut. Nah, ini nanti berlaku untuk beberapa akun-akun yang lain. Ya, seperti tadi untuk trade creditor kita bisa hapus dengan cara yang sama. Kita klik
teman-teman, demikian tadi adalah cara untuk melakukan impor akun dengan menggunakan ABSS. Nah, berikutnya kita akan menutup untuk materi pada impor akun ini, yang akan kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya mengenai bagaimana caranya kita untuk membuat akun dengan pilihan yang ketiga, yaitu adalah Outlook Like Video. Nah, pada pembuatan akun yang ketiga, yaitu kita akan praktis dengan menggunakan pilihan ketiga yang disediakan oleh ABSS, yaitu adalah dengan I would like to build my own account, dimana I would like to build ini merupakan salah satu cara yang disediakan oleh ABSS bagi kita untuk membuat sendiri akun kita langsung pada ABSS. Ya, di build ini kita bisa melakukan perubahan atas akun, yaitu dengan cara merubah nomor akun dan nama akun yang sudah ada. Kemudian kita juga bisa membuat akun baru. Kemudian kita juga bisa melakukan penghapusan, ya. Sama seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa untuk akun-akun yang bisa dihapus hanya adalah akun yang tidak dicentang pada bagian listnya, kemudian tidak ada kaitannya dengan pajak, dan juga tidak berkaitan dengan akun yang lain atau tidak memiliki link account. Nah, jika akun tersebut nanti memiliki link account, maka langkah yang harus ditempuh adalah memindahkan terlebih dahulu link account tersebut ke akun yang lainnya. Nah, untuk mengerjakan latihan berikutnya atau untuk melakukan pembuatan akun dengan cara build account tadi, maka terlebih dahulu teman-teman silahkan tutup file yang lama, kemudian kita buka kembali ABSS account kita, kemudian sama seperti tadi kita create perusahaannya seperti ini, ya. Kita create, kemudian di sini kita pilih next. Di sini saya ada modul yang nanti teman-teman bisa pergunakan untuk latihan, ya. Kita punya salah satu perusahaan namanya adalah Mermahi Organization, ya. Tuliskan di sini Mermahi, tuliskan saja business registration number-nya, kan ada tanda bintang, ada tulisan seperti tadi. Kita pilih next, kemudian kita lihat di sini untuk latihan pembuatan akun ini, kita lihat untuk tahunnya kita anggap adalah tahun 2020. Kemudian last month financial year-nya di sini tidak disebutkan. Kita bisa asumsikan bahwa dalam satu tahun itu pembukuan terjadi dari bulan Januari sampai Desember, hingga last month financial year-nya kita pilih Desember. Kemudian di sini untuk transaksi, karena terjadi di bulan Desember, maka kita akan pilih untuk conversion month kita adalah bulan Desember. Ya, periode akuntansinya 12, kemudian kita pilih next. Kita cek kembali untuk accounting information. Bahwasanya untuk periode akuntansinya berawal dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Berikutnya, untuk periode akuntansi dalam 1 tahun adalah 12. Conversion month-nya sesuai dengan soal itu adalah Desember, ya, baru dimulai bulan Desember. Maka di sini kita pilih conversion month-nya adalah 1 Desember. Sehingga untuk transaksi-transaksi yang terjadi sebelum bulan Desember maka nanti tidak akan dicatat. Oke, kemudian kita pilih next. Nah, tadi kita sudah memilih pilihan yang kedua. Sekarang kita akan memilih pilihan yang ketiga, yaitu adalah I would like to build my own account list once I begin using ABSS accounting. Kita pilih next. Ya, hampir sama seperti pilihan yang kedua, kita langsung akan diarahkan kepada penyimpanan file. Kemudian kita pilih change. Ya, misalkan kita mau memilih untuk penyimpanannya tidak pada ABSS, ya, tidak pada program file, dan saya menyarankan teman-teman untuk tidak menyimpan pada program file. Silahkan disimpan di file yang memang teman-teman kendalikan, di folder yang teman-teman kendalikan. Ya, kita pilih, misalkan saya simpan di download, kita save. Seperti ini, ya, mulai download, saya menyimpannya, kemudian saya pilih next.
Oke, saya pilih langsung ke Command Center. Nah, kita lihat apa yang membedakan tadi antara import dan juga build. Ya, kita lihat pada bagian account, kita klik bagian account. Ya, kita perhatikan di sini untuk build account, ya, akun-akun yang dipergunakan di sini itu lebih banyak daripada akun-akun yang disediakan oleh menu import. Ya, jadi di bagian build ini lebih banyak akun yang bisa teman-teman create sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ya, jadi tidak perlu misalkan di sini teman-teman harus meng-create baru. Ya, teman-teman bisa pergunakan yang lama dan merubah, misalkan nama akunnya kita rubah atau nomor akunnya kita rubah, ya, dan lain sebagainya. Baik, misalkan untuk memahyu di sini perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh amanah, ya. Jadi ada beberapa akun-akun yang disiapkan oleh amanah, namun karena amanah itu tidak membuat COA atau chart account, maka amanah di sini memutuskan untuk membuat sendiri akun yang ada pada AWS. Ya, contohnya pada bagian awal di sini terdapat beberapa daftar akun yang digunakan oleh amanah. Di antaranya adalah 10000 yaitu untuk aset, 20000 untuk kewajiban, 300 untuk ekuitas, 400 untuk pendapatan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian AWS di sini, kita punya akun-akun yang sudah disediakan oleh AWS secara default, dan kita ingin merubah akun-akun ini sesuai dengan akun yang dikehendaki oleh memahyu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk merubah akun. Misalkan 100 ini kita akan ubah, ya, untuk aset ini namanya bukan aset, ya, tapi kita ubah menjadi aset dalam bahasa Inggris ini. Kita tinggal klik di bagian account ini, kita pilih, kemudian kita ganti namanya, ya, kemudian kita maka di sini nama akunnya berubah dari aset tadinya menjadi aset. Kemudian nomor 2 itu, ya, untuk kewajiban, ya, di sini masih tertera untuk liability. Untuk mengganti sama ketika ingin menghapus, kita klik tanda panah putihnya, kemudian account name-nya kita ubah dari ini liabilities menjadi kewajiban. Ini oke, dan seterusnya sampai nanti kita mengerjakan ke poin ke-9, ya, yaitu adalah untuk beban lainnya. Baik, berikutnya setelah kita lakukan penggantian tadinya sesuai dengan daftar yang ada pada bagian memahyu seperti ini, yang awalnya aset menjadi aset, kemudian liabilities menjadi kewajiban, kemudian equity menjadi ekuitas, kemudian income menjadi pendapatan, dan seterusnya. Lalu berikutnya kita akan menambahkan akun-akun yang ada di bagian bawahnya. Misalkan di sini adalah untuk akun kas, ya, karena di sini akun kas itu belum ada, ini kita bisa klik ini, kita bisa tambahkan sendiri, kita klik ini di bawah, kemudian kita masukkan untuk classification account-nya, ya, kita ubah. Kalau untuk kas itu berarti dia nanti masuknya adalah ke bagian bank, ya. Account number-nya kita sesuaikan, tidak perlu Anda tulis satu lagi karena untuk semua aset maka dia akan secara otomatis tertulis angka 1, begitu, ya. Kemudian untuk account number-nya kita tuliskan di bagian 4 setelahnya, ya, seperti itu, setelahnya. Kemudian ada tab, kita akan memunculkan pada bagian account name, Anda bisa tuliskan seperti ini, kas, kemudian kita akan muncul, ya, akun baru dengan nama kas. Lalu kemudian untuk berikutnya adalah akun Bank BPD, ya, Bank BPD Jawa Tengah. Kita bisa buat lagi, misalkan new,
akunnya, saya tekan 1200, saya tap. Oke, ini already active teman-teman ya. Saya tekan 1200, ini dia already active, maka kita bisa kembali lagi ke bagian awal ya. Kita cek 1200 itu untuk akun yang namanya undeposit fund. Nah, ini alternatif lain, kita bisa ganti nama akunnya. Kita klik di sini, kita ganti ya, nama akunnya tidak undeposit fund, tapi kita ganti menjadi bank BPD. Ya, akunnya akun bernama bank BPD. Kemudian ada lagi, kita diminta untuk membuat akun dengan nama piutang, nah, dengan nama akun 11300. Di sini nomor 1300 tidak ada teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kita klik lagi. Nah, kemudian kontraknya kita sesuaikan. Kalau dia kaitannya adalah atau nama akunnya adalah piutang, maka kontraknya juga harus kita ubah menjadi account receivable. Ya, kita ubah menjadi account receivable. Kemudian account numbernya masih sama, account name-nya kita ganti menjadi ya. Terus ini teman-teman nanti bisa melanjutkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman pada bagian account ini bisa menambahkan dengan cara mengikuti atau mengedit dengan cara mengganti atau mengikuti pada bagian mengikuti pada bagian account, dan selanjutnya nanti teman-teman bisa menggunakan edit di sini. Ya, jadi yang bisa dirubah adalah pada bagian account number, kemudian account name, kemudian posisinya apakah dia user atau bukan account, ya, kemudian untuk tipenya, klasifikasinya apa ya, apakah banking, apakah dia account receivable, apakah mungkin dia kepentingan liability, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nanti teman-teman bisa memindahkan atau bisa menghilangkan tanda centang ini dengan cara seperti tadi ya. Teman-teman hubungkan tanda centang ini melalui setup link account ya. Anda hubungkan dengan akun yang sesuai. Nah, ini misalkan untuk undeposit fund, misalkan ada dana yang belum disetorkan ke bank, maka dimasukkan kemana? Misalkan tidak ke bank Jateng, tapi saya masukkan ke kas. Nah, seperti ini ya, saya klik yes, kemudian saya klik OK. Terus ini ya, bentuknya ya, bagian kas di sini menjadi ada tanda centangnya. Berikutnya, misalkan saya ingin juga general check account ini masih ada tanda centang, saya nggak mau pakai. Tarik lagi di bagian account, yes. Ya, misalkan di sini bank account to customer receive, saya tidak menggunakan general check, tapi menggunakan kas. Terus asset account for trading receivable, saya tidak pakai credit cost, tapi pakainya adalah piutang. Account seperti ini saya tidak pakai. Maka secara otomatis pada bagian piutang akan tercentang, credit cost-nya tidak. Sehingga di sini akan mudah Anda lakukan penghapusan seperti ini. Sehingga credit cost-nya ini. Ini general check account-nya kok masih ada tanda centang, berarti masih ada bill yang belum selesai terpilih kan, belum purchase. Ya, kita ubah general check account, kita ubah menjadi kas, misalkan ini, pakai this account, kemudian dipakai. Oke, ya. Atau mungkin kita mau setting lagi untuk utang, ini yang utangnya belum setting, nanti teman-teman bisa lakukan setting. Ini sekarang general check account-nya sudah tidak ada tanda centang, berarti tinggal kita hapus. Nah, sudah ya teman-teman ya. Baik, sudah teman-teman, pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan
apa yang sudah kita bahas pada pertemuan ini terutama adalah pada bagian build account, karena untuk bagian import account nanti akan kita lanjutkan dengan kasus yang baru. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.